Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak. Dan itu merupakan salah satu sumber semangat juga buat kita untuk terus memberikan semua informasi-informasi terbaru seputar aplikasi pinjaman uang online hari ini. Oke guys, yang namanya teror dan intimidasi serta mungkin penyebaran data, fitnah, kebohongan dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari resiko gagal bayar hari ini. Dan teman-teman yang hari ini mengalami hal yang seperti itu, kita pengen ngingetin untuk tetap tenang dan tidak panik. Tetap berpikir positif dan jangan melakukan tindakan-tindakan negatif yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, hari ini kita pengen berbagi pengalaman ya tentang bagaimana cara menghadapi debt collector atau mungkin debt collector pinjaman uang online ya. Hari ini masih banyak teman-teman yang ketakutan ya tentang debt collector yang pengen datang ke rumah. Jadi tugas kalian hari ini adalah membuang rasa takut tersebut. Dan setelah itu kita cari uangnya. Di tahap membuang rasa takut ini adalah hal yang paling terpenting. Jadi kita harus bisa menguasai diri kita terlebih dahulu untuk tidak berpikiran yang aneh-aneh. Tentang aplikasi yang pengen datang ke rumah itu hari ini lebih dominan di aplikasi Kredit Pintar, Kredivo, Akulaku, Indodana dan mungkin Pinjamindo. Ya, di beberapa video yang lalu kita udah bahas tentang debt collector yang datang ke rumah. Dan selebih dari situ untuk hari ini belum ada info terbaru tentang debt collector lapangan yang datang ke rumah. Easy Cash satu lagi. Dan itu pun tidak di semua daerah untuk per hari ini. Jadi mungkin hanya masih untuk daerah Jabodetabek doang ya. Atau mungkin lebih banyaknya itu di daerah Bandung, Bogor dan lain sebagainya. Kita udah bahas itu di video yang kemarin. Jadi tugas kalian hari ini adalah membuang ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan sendiri tentang debt collector yang pengen datang ke rumah. Dan yang kedua itu adalah tentang sebar data. Sebar data untuk kawan-kawan yang telat bayar itu sudah nggak asing lagi ya. Kata-kata sebar data ini sudah menjadi kata yang sudah tidak menakutkan lagi hari ini. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Trik-triknya itu memang harus kita yang ciptakan. Ya. Kalian bisa mencoba dari hal yang terkecil. Misalnya, memang mengaku punya hutang. Jadi, penjelasan ke kalian kepada kawan-kawan kalian itu tentang kebenaran bahwasannya kita memang benar punya hutang. Jadi, hal itu nanti akan meringankan kalian ketika beberapa pertanyaan yang masuk ke kita itu kita bisa langsung tegas menjawab bahwasannya kita memang benar punya hutang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan langkah-langkah yang mungkin bersifat pemberitahuan. Terserah tulisannya apa saja. Kalian bisa tuliskan bahwasannya apabila nanti ada yang menyangkut nama saya secara pribadi, mohon untuk tidak direspon. Seperti itu. Itu merupakan langkah-langkah yang harus dari inisiatif kita sendiri. Supaya nanti ketika hal ini benar-benar terjadi, penyebaran data benar terjadi, fitnah itu benar terjadi, kebohongan-kebohongan yang mereka sebarkan itu kepada teman-teman kita itu benar terjadi, maka teman-teman udah bisa menyimpulkan bahwasannya kita memang benar sedang berhubungan dengan aplikasi pinjaman uang online. Yang jadi masalah hari ini adalah ketika kawan-kawan masih merasa malu, ketika kawan-kawan yang lain juga tahu kita masih punya utang. Sebenarnya nggak ada yang perlu merasa malu di situ ya, kita tinggal mengaku saja sehingga kita bisa sedikit lebih rileks ya ketika banyak pertanyaan yang nanti akan bermasukan kepada kita menanyakan perihal tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalian bisa untuk lebih jujur ya, berterus terang kepada orang-orang di sekeliling kita. Baik itu pasangan Anda atau mungkin rekan kerja atau mungkin atasan tempat kita bekerja, sehingga nanti situasi ini tidak menjadi lebih buruk ya. Jadi ketika mereka itu menyerang kantor ya, mereka menelpon pasangan kita, mereka menelpon atasan kita, sehingga orang-orang yang ditelepon hari ini bisa mengambil kesimpulan bahwasannya mereka siap untuk bantu. Jadi memang sebenarnya itu dibutuhkan kejujuran kita dan kebesaran jiwa kita untuk memang benar-benar bisa mengaku punya hutang di situ. Selesai dengan masalah itu, maka selesailah masalah-masalah urgent yang harus kita selesaikan. Dan sekarang tugas kita itu adalah memperbaiki diri kita dari yang sebelumnya. Dan tugas kita hari ini adalah mencari uang sebanyak mungkin.
supaya kita bisa terbebas dari segala macam jebakan-jebakan aplikasi pinjaman uang online. Ya, hari ini masih tumbuh subur ya, masih marak, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke kita itu seperti aplikasi kredit 360, solusi kita, bantu saku, ada Pundi, Kredivo, Aku Laku, Home Credit dan lain sebagainya. Semuanya hampir sama permasalahannya. Sekarang tinggal ketegasan kita untuk berani menghadapi permasalahannya hari ini. Jadi selesai. Jadi kalau hari ini kalian yang sudah disebar data, yang sudah difitnah, perlu dibayar atau tidak, ya itu terserah kalian. Yang jelas kalau kita menganjurkan itu agar tetap dibayar. Ya itu terserah kepada pribadi masing-masing ya. Yang memang namanya hutang ini akan kita selesaikan dengan baik. Kalau saya sih lebih seperti itu. Jadi itulah beberapa tips-tips yang mungkin bisa kalian ikuti ya. Sehingga kalian bisa merasa lebih tenang ya. Untuk yang hari ini masih terus-terusan berjuang untuk bisa keluar, bahkan mungkin udah jual ini itu, bahkan mungkin udah ngutang ke sana kemari tapi utangnya juga nggak habis-habis. Lebih baik kita stop jadi budak pinjol, lebih baik kita malu sekarang daripada hancur dan berantakan ke belakangan harinya. Jadi masalahnya hari ini nggak besar ya, masalah ini kecil dan jangan diperbesar lagi dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan. Ini kan masalahnya sebenarnya ya untuk yang terjebak di beberapa aplikasi itu biasa ya. Hari ini banyak juga kawan-kawan kita yang mengalami hal dan masalah yang serupa seperti itu. Tapi alhamdulillah mereka sudah bisa bangkit, mereka sudah bisa memperbaiki kembali masalah-masalah yang sekarang mereka hadapi. Anggaplah masalah ini sebagai sebuah pengalaman yang tidak harus diulang kembali. Ya, dan anggaplah masalah yang sekarang kita hadapin ini sebagai salah satu tahap pendewasaan kita dalam berpikir dan lain sebagainya. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini sedang merasa panik ya, sedang merasa depresi, yang mungkin hari ini sedang dipermalukan atau mungkin hari ini sedang merasa terintimidasi, lepaskanlah itu satu persatu sehingga kita bisa menjadi manusia normal kembali. Hari ini teman-teman yang mendapatkan teror dan intimidasi itu sudah hampir error ya, sudah hampir tidak menjadi manusia normal lagi karena terus-terusan dihantui rasa ketakutan, terus-terusan dihantui rasa-rasa panik, dan terus-terusan hari ini seperti dikejar-kejar dengan berbagai banyak macam hal. Sebenarnya itu kita sendiri yang menciptakan. Ketika kalian bisa melepaskan itu satu persatu, kalian bisa memperbaikinya dari mulai hal yang kecil sampai hal yang besar. Kalian memang bertekad untuk bisa keluar dari segala macam jebakan-jebakan ini, insya Allah semua permasalahannya selesai. Sekarang kita memang harus membulatkan tekad, memantapkan hati dan diri kita bahwasannya kita stop jadi budak pinjol. Kita berjanji nggak akan mengulang kesalahan ini lagi, dan kita memang siap menanggung jawab segala macam konsekuensi yang hari ini sedang terjadi. Untuk masalah di jalur hukum, sampai dengan sejauh ini belum ada yang kita ketahui teman-teman yang gagal bayar itu dibawa ke jalur hukum. Hari ini masih banyak juga ketakutan kawan-kawan yang belum sanggup membayar itu katanya akan dibawa ke jalur hukum. Katanya akan dibawa ke pasal wan prestasi, pasal penggelapan, pasal ini itu segala macam. Sampai dengan hari ini kita belum menemukan satu kasus pun dari aplikasi pinjaman uang online yang dibawa ke jalur hukum. Karena mereka juga sebenarnya mengerti hukum dan mereka paham itu gitu. Jadi makanya mereka itu nggak melakukan langkah-langkah menempuh ke jalur hukum. Karena mereka juga akan mengalami kerugian ya. Mau berapa lagi biaya untuk membawa pengacara, biaya masalah ini ke peradilan dan lain sebagainya. Mereka menganggap itu akan buang-buang waktu. Jadi hari ini semua ancaman-ancaman dan cara mereka lakukan itu kita harus tanggapi dengan tidak panik ya, dengan pemikiran yang positif dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Jika hari ini kalian mendapatkan teror tentang debt collector yang sudah menuju ke rumah, mereka sudah foto mobilnya, mereka udah foto flatnya dan lain sebagainya katanya dengan tujuan ke rumah, sampai dengan hari ini aplikasi-aplikasi yang seperti itu yang memberikan katanya mau datang ke rumah, mau datang ini itu segala macam, tidak ada yang datang. Bahkan hari ini aplikasi-aplikasi yang sudah ada debt kolektornya malah nggak buat-buat seperti itu. Mereka kalau pengen datang ya udah langsung aja datang. Mereka bawa surat penugasan, mereka bawa surat kuasa, mereka membawa ID pekerjaan, nggak perlu nakut-nakutin begitu. Bahkan hari ini kenyataannya di lapangan yang mungkin sudah pernah didatengin juga baik dari Kredivo, Aku Laku, Home Credit, Kredit Pintar, Pinjamindo, EasyCash dan lain sebagainya hari ini
ya alhamdulillah semua respon dari teman-teman yang sudah pernah didatangin itu nggak terlalu bagaimana begitu ya. Ya mereka bisa berbicara dengan baik, mereka bisa bernegosiasi dengan bagus, dan alhamdulillah ketika kawan-kawan langsung berhadapan dengan mereka itu jauh lebih baik sebenarnya. Jadi nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan ketika debt collector pengen datang, debt collector pengen nagih ke rumah. Bahkan debt collector yang datang ke rumah itu jauh lebih baik ketimbang yang melalui via telepon. Makanya itulah bedanya yang ilegal sama legal. Kalau yang ilegal itu mereka sampai dengan sejauh ini tidak punya debt collector lapangan. Karena mereka juga akan berpikir tidak mau untuk mengambil resiko jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau seandainya hari ini yang sudah terfitnah, sudah yang mungkin dicaci maki dan lain sebagainya, tiba-tiba debt collector yang datang, wah itu bisa kacau ceritanya kan. Jadi mereka juga tidak akan melakukan langkah-langkah yang konyol dianggap mereka. Jadi tetap tenang dulu ya, jangan bolak-balik melakukan kesalahan yang sama. Kita bulatkan tekad untuk bisa keluar dari semua permasalahannya hari ini. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.